Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Hidayati, mahasiswa program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4B dengan NIM E1E022043. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang modifikasi modul ajar yang sudah saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis dan kajian kurikulum sekolah dasar dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ervan MPD. Saya memodifikasi modul ajar yang sudah saya dapatkan dari hasil observasi, yakni kelas 1 mata pelajaran matematika, topiknya penjumlahan di SDN 2 Ampenang. Ada beberapa bagian dari modul ajar yang saya sudah modifikasi, yaitu yang pertama pada bagian identitas modul. Nah, di modul ajar sebelumnya itu tidak dicantumkan instansi sekolah, yang harusnya itu perlu untuk dicantumkan sebagai bentuk kelengkapan identitas sekolahnya. Jadi, saya memodifikasi dengan menambahkan instansi sekolah, yakni SDN 2 Ampenang. Selanjutnya, di bagian profil pelajar Pancasila, itu tidak dicantumkan keterangan di setiap profil. Jadi saya memodifikasi dengan mencantumkan keterangan atau deskripsi di setiap profil pelajar Pancasila. Karena deskripsi yang jelas itu akan membantu guru dan juga peserta didik memahami esensi dari setiap dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Nah, hal ini penting agar proses pembelajaran dan juga pengembangan karakter itu dapat. Selanjutnya, pada bagian model pembelajaran, saya memodifikasi model pembelajarannya yang semula hanya tatap muka dan juga pembelajaran jarak jauh itu menjadi model pembelajaran tatap muka, problem based learning atau PBL, dan metode demonstrasi, tanya jawab dan juga diskusi. Nah, hal ini akan menawarkan banyak manfaat untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Pendekatan ini itu membantu siswa untuk mengembangkan berbagai keterampilan penting seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, dan juga kemandirian. Selanjutnya, saya memodifikasi di bagian tujuan kegiatan pembelajaran. Nah, di bagian ini tuh tidak mendeskripsikan sasaran dari unit pembelajaran. Jadi, saya memodifikasi dengan memberikan penjelasan, yakni memahami makna penjumlahan dan dapat menggunakan penjumlahan. Yaitu siswa dapat membaca, menulis, rumus, dan juga menggunakan tanda dan simbol penjumlahan. Siswa menyelesaikan soal dan membuat soal penjumlahan. Siswa dapat berhitung penjumlahan di bawah 10, dan siswa membaca dan mengekspresikan konteks yang menggunakan penjumlahan dalam rumus. Selanjutnya, pada bagian pertanyaan pemantik, di kalimat apakah kalian tahu sesuatu bisa bertambah banyak? Menurut saya, pertanyaan pemantik ini tuh memiliki kalimat yang tidak jelas dan juga mengarah kepada potensi kebingungan pada peserta didik, terutama kelas 1. Nah, ketidakjelasannya berada pada pertanyaan ini terlalu luas, membuat murid tidak yakin tentang arah diskusi yang spesifik, dan potensi kebingungan karena frasa sesuatu bisa bertambah banyak. Kalimat ini abstrak bagi beberapa murid kelas 1, terutama mereka yang memiliki kemampuan bahasa yang terbatas. Jadi, saya memodifikasi dengan memberi konteks atau skenario yang lebih spesifik ke pertanyaan untuk membuatnya lebih menarik dan relatable. Saya memakai kalimat bayangkan kamu memiliki 5 permen di saku, kemudian kamu menemukan 2 permen lagi di bawah tempat tidur. Nah, berapa banyak permen yang kamu miliki sekarang? Jadi menurut saya pertanyaan yang saya modifikasi ini itu memberikan konteks yang lebih spesifik dan menggunakan objek yang familiar, yaitu permen, dan berhubungan langsung dengan konsep penjumlahan, sehingga itu lebih efektif untuk memperkenalkan topik kepada murid kelas 1. Selanjutnya, pada kegiatan pembelajaran. Nah, di situ ada kegiatan pembuka, yaitu guru membuka kegiatan dengan aktivitas rutin kelas sesuai kesepakatan kelas, berdoa dan mengecek kehadiran. Menurut saya, kegiatan tersebut itu tidak diawali dengan pemberian salam oleh guru. Nah, jadi saya memodifikasi dengan kalimat guru memberi salam, menyapa dan mengecek kehadiran. Menurut saya, membuka pelajaran dengan menyapa, memeriksa kehadiran dan menciptakan suasana
positif itu adalah cara yang lebih efektif untuk memulai proses belajar mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi dengan menerapkan strategi ini itu guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di mana siswa merasa dihargai, didukung, dan termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, saya memodifikasi di bagian kalimat kelas dilanjutkan dengan berdoa. Menurut saya, kalimat tersebut masih ambigu karena tidak menjelaskan secara jelas siapa yang berdoa dan kapan doanya itu dilakukan. Apakah doa dipimpin oleh guru, murid, atau dibacakan secara bersama-sama? Atau apakah doa dilakukan sebelum memulai pelajaran, di tengah pelajaran, atau setelah selesai pelajaran? Nah, jadi saya memodifikasi dengan kalimat sebelum memulai pembelajaran, kelas diawali dengan kegiatan berdoa bersama yang dipimpin oleh salah satu peserta didik. Nah, menurut saya kalimat ini tuh lebih aktif, deskriptif, lebih menarik dan jelas siapa yang berdoa dan memimpin doa. Selanjutnya ada di bagian menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional lainnya, di mana di situ guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme, tetapi menurut saya itu tidak disertakan link YouTube. Jadi saya modifikasi dengan menambahkan link YouTube karena menurut saya mencantumkan tautan YouTube di modul ajar itu menunjukkan kepada siswa bahwa guru mengikuti tren teknologi dan memanfaatkan alat ataupun media pembelajaran yang tersedia untuk meningkatkan pembelajaran. Selanjutnya ada di bagian kalimat. Selanjutnya saya memodifikasi dengan menambahkan bernyanyi lagu penjumlahan untuk memperkuat pemahaman dan juga dilengkapi dengan link YouTube. Menurut saya, ketika siswa bernyanyi lagu penjumlahan itu dapat membantu siswa untuk memahami konsep penjumlahan dengan cara yang lebih konkret dan mudah dipahami. Jadi, melodi dan lirik lagu dapat membantu siswa untuk mengingat informasi dengan lebih mudah. Nah, bernyanyi itu dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berhitung dan juga memori mereka. Selanjutnya, saya memodifikasi di bagian intinya. Nah, di sana ada kalimat siswa mengoperasikan dan memasukkan bola ke dalam keranjang. Menurut saya, kata mengoperasikan itu kurang tepat dalam konteks ini karena mengacu pada penggunaan alat. Sedangkan masukkan bola ke dalam keranjang itu tidak memerlukan alatnya. Jadi saya memodifikasi dengan kalimat kata melempar gitu. Itu menurut saya lebih tepat karena menggambarkan gerakan yang digunakan untuk memasukkan bola ke dalam keranjang. Selanjutnya di sana ada kalimat masukkan balok 1 buah dan 2 buah bersama-sama ke dalam piring. Di situ saya modifikasi dengan kalimat satukan 1 balok dan 2 balok ke dalam piring. Menurut saya kata masukkan itu kurang tepat dalam konteks ini karena hanya fokus pada gerakan masukkan balok ke dalam piring tanpa menunjukkan bahwa balok-balok tersebut itu digabungkan. Jadi kata satukan itu lebih tepat karena menunjukkan bahwa 2 balok tersebut digabungkan menjadi satu kesatuan. Di sana ada kalimat berapa banyak ikan emas yang ada di akuarium. Saya modifikasi menjadi kalimat ada beberapa ekor ikan emas dalam akuarium. Nah, menurut saya kalimat itu kurang tepat. Kata ada itu lebih tepat untuk menanyakan keberadaan ikan emas, sedangkan kata berapa banyak itu lebih tepat untuk menanyakan jumlah. Nah, dan kata ekor itu lebih tepat untuk menunjukkan satuan jumlah ikan emas karena ikan emas itu adalah hewan. Nah, selanjutnya di bagian asesmen ataupun penilaian, saya memodifikasi dengan menyertakan deskripsi lengkap dari setiap penilaian pada bagian asesmen atau penilaian di modul ajar. Nah, di mana hal ini penting untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan juga efisien. Dan menyertakan deskripsi lengkap penilaian pada modul ajar juga memiliki manfaat, diantaranya misalnya bisa membantu guru untuk memahami tujuan penilaian dan mengukur pencapaian peserta didik, memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif, adil dan transparan, membantu guru untuk memilih teknik dan instrumen penilaian yang tepat, dan mempermudah pelaksanaan penilaian serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya di bagian kegiatan pengayaan dan remedial.
Nah, di modul ajar tersebut itu tidak menyertakan deskripsi lengkap dari setiap kegiatan pengayaan dan remedial yang membuat kalimat itu ambigu, seperti tidak menyertakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada bagian pengayaan dan remedial. Jadi saya memodifikasi dengan menuliskan kegiatan pengayaan dan remedial dengan menuliskan deskripsi yang lebih lengkap sesuai dengan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik, seperti kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada bagian pengayaan dan remedial.